Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini, sesuai dengan judul videonya, saya akan memperlihatkan bagaimana caranya untuk melakukan video teleconference menggunakan software aplikasi Zoom tanpa dibatasi durasi waktu 40 menit sebagai planning yang free user atau tidak berbayar seperti itu. Nah, sebelum kita menuju ke tata caranya, saya ingin sedikit cerita tentang software Zoom. Jadi ketika kita menjadi user yang tidak berbayar, kita tetap diperbolehkan untuk melakukan video teleconference menggunakan aplikasi Zoom secara cuma-cuma. Hanya saja ketika kita menjadi host, maka durasi conference-nya itu dibatasi hanya 40 menit. Kemudian setelah 40 menit kita harus mengulang untuk start conference lagi dan mengundang teman-teman kita atau siapapun yang ingin kita invite ke teleconference kita untuk join ke meeting kita kembali, seperti itu. Nah, tentunya hal tersebut sangat tidak menyenangkan. Maka di sini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya supaya kita bisa melewati durasi waktu 40 menit itu. Nah, kemudian sebenarnya ketika kita mendaftarkan akun email kita pada saat pertama kali kita mendaftar Zoom dan kita mendaftar sebagai akun yang tidak berbayar atau tidak premium, maka Zoom itu menggratiskan kita untuk melakukan teleconference tanpa dibatasi durasi waktu 40 menit. Hanya saja itu hanya untuk pertama kali penggunaan saja ketika kita menjadi host. Setelah penggunaan yang kedua dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan notifikasi bahwa sebagai free user, maka kita nanti video teleconference-nya akan berhenti di menit yang ke-40. Kemudian nanti kita harus restart lagi untuk memulai meeting kita kembali. Nah, sebenarnya di situ adalah celah yang akan kita gunakan supaya kita bisa melakukan bypass durasi 40 menitnya. Jadi itu juga adalah cara yang akan saya gunakan supaya kita bisa selalu mendapatkan gratisan lebih dari 40 menit, yaitu dengan mendaftarkan akun email baru ke Zoom sebelum kita melakukan video teleconference. Nah, saya tahu bahwa jika kita melakukan pendaftaran email secara berulang-ulang, maka itu adalah hal yang merepotkan. Tapi jangan khawatir, karena di sini ada triknya supaya kita bisa melakukan hal tersebut dengan lebih cepat dan tanpa perlu repot melakukan verifikasi yang bertele-tele. Oke, mau tahu caranya? Mari kita simak section video yang berikutnya. Oke, cara yang pertama, kita buka browser, kemudian kita menuju ke link situs tempat mendaftar Zoom ya, yaitu zoom.us. Kita masuk saja. Kemudian jika kita sudah berada di situs websitenya, kita menuju ke bagian ini, sign up. It's free, ini kita klik saja. Kemudian di sini untuk pengisian tanggal lahir kita isikan asal saja, jadi tidak harus sesuai dengan tanggal lahir kita yang sebenarnya. Ini sebagai contoh saya isikan saja tanggal lahir yang bukan tanggal lahir saya, dan itu tidak menjadi masalah. Oke. Nah, di sini ketika kita diminta untuk memasukkan alamat email kita jangan mengisi dengan alamat email kepunyaan kita yang sudah kita miliki secara pribadi, misalnya akun Gmail atau akun email kita yang lainnya, jangan. Nah, di sini kita akan memasukkan alamat email yang mana email itu kita dapatkan secara instan. Bagaimana caranya? Kita buka ke tab sebelah, kemudian kita buka situs ini, 10minutemail.net/new ini ya. Nanti linknya akan saya berikan di deskripsi video. Kita langsung masuk saja.
Oke, kurang lebih nanti penampakan websitenya akan seperti ini. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah email secara cuma-cuma, tetapi alamat email ini hanya berlaku selama durasi waktu 10 menit. Jadi kita hanya bisa memanfaatkan alamat email instan ini dalam durasi waktu 10 menit. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mendaftar ke situs Zoom tadi. Nah, maka kita akan gunakan ini. Kita copy ke clipboard saja emailnya. Kemudian kita kembali ke tab Zoom registration tadi. Kita masukkan alamat email yang tadi kita dapatkan secara instan dari 10minutemail.com, 10minutemail.net maksud saya. Kemudian kita klik sign up. Nah, kemudian di sini ada notifikasi bahwa Zoom telah mengirimkan alamat email ke situs yang tadi sudah kita gunakan ya di 10minutemail.net. Maka kita kembali lagi ke sini. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di bagian inbox ini sudah ada email yang didapatkan dari Zoom untuk melakukan aktivasi. Nah, kita langsung buka saja, kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah dan di sini ada isi email dari Zoom tadi, di mana kita harus mengklik link ini untuk mengaktifkan akun kita. Nah, kita klik saja. Maka ini kita akan dibawa ke halaman ini. Are you signing up on behalf of school? Apakah Anda mendaftar atas nama sekolah? Nah, di sini saya isi yes saja, supaya seolah-olah kita mendaftar atas nama institusi sekolah. Kemudian kita diminta untuk mengisi nama kita, kemudian keterangan di sini ada identitas lainnya. Nah, kalau menurut saya ini tidak perlu diisi oleh nama kita sebenarnya, tidak apa-apa. Ataupun jika mau diisi dengan nama kita yang sebenarnya juga silahkan, tapi saya biasanya mengisikan dengan nama agenda yang akan saya gunakan untuk conference. Misalnya seperti ini. Iya. Kemudian di sini saya isikan saja tanggal saya melakukan conference, misalnya tanggal 13 Juli 2020. Ini bebas ya, tidak harus seperti ini. Ini saya isikan sama dengan yang di atas saja. Kemudian di alamat emailnya kita isikan lagi alamat email yang tadi kita dapatkan dari 10minutemail.net. Kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Lalu di bagian sini kita centang semua saja. Dan kita klik continue. Oke. Ya, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan passwordnya. Kita isikan saja password yang biasa kita ingat. Jika sudah, kita klik continue. Oke, nah di sini kita sudah selesai untuk mendaftarkan akunnya. Kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mungkin kita perlu untuk menyimpan alamat email yang tadi sudah kita daftarkan supaya kita tidak lupa ketika nanti kita akan melakukan login di Zoom ya. Biasanya saya simpan dulu di file Office begini. Alamat email Zoom ya.
passwordnya. Nah, di sini kita ketikkan password kita supaya tidak lupa seperti itu ya. Sementara kita simpan di sini dulu. Jika sudah, maka setelah ini kita akan melakukan login ke software aplikasi Zoom-nya. Oke, jika sudah, kita sekarang akan melakukan login di aplikasi Zoom-nya. Kita mari langsung buka saja software aplikasi Zoom-nya di komputer kita. Kemudian kita klik sign in. Nah, di sini kita isikan alamat email yang tadi kita gunakan untuk mendaftar. Nah, di sini misalnya saya copy saja ini. Passwordnya kita isi dengan password yang tadi sudah kita set. Kita klik sign in. Oke, sekarang akun Zoom yang tadi sudah kita daftarkan sudah siap untuk digunakan. Kita bisa mulai untuk melakukan new meeting secara langsung ataupun kita schedule terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa set schedule sesuai yang kita inginkan. Nah, perlu diingat bahwa untuk pertama kali kita menjadi host nanti, kita akan mendapatkan gratisan video conference selama lebih dari 40 menit. Tapi perlu diingat bahwa itu hanya pertama kali kita menjadi host ya. Ketika kita mengakhiri meeting dan kita untuk selanjutnya akan melakukan meeting sebagai host lagi, maka kemungkinan besar kita sudah tidak akan mendapatkan gratisan waktu lebih dari 40 menit, dan kita untuk melakukan video conference selama lebih dari 40 menit lagi, kita harus melakukan step yang tadi di awal, mendaftarkan di 10minutemail.net, kemudian mendaftarkannya di zoom.us. Memang agak sedikit repot, tetapi menurut saya mendaftarkan email melalui 10minutemail.net kemudian kita daftarkan ke zoom.us tadi tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga prosesnya dapat kita lalui dengan cara yang cepat seperti itu. Baik, sepertinya itu saja di video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak video saya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.